Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal lad'amila bil wahidiyati bi fadli dil ula. Ya ayyuhal wawuhu salamullah alaika rabbini bi idnillah. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ومسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai dan segenap keluarga yang kami muliakan, Bapak Gubernur Jambi atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Bupati Merangin yang diwakili oleh beliau Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, Khadimul Wahidiyah Provinsi Jambi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu Panitia Pelaksana Mujahadah Nisfis Sanah Provinsi Jambi yang kami hormati, yang kami hormati para pengasuh pondok pesantren, para kiai, para asatid, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang hadir yang kami hormati, Bapak Kepala Desa dan segenap jajarannya yang kami hormati, hadirin, hadirat, mujahidin, mujahidat, rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam barakah yang seindah-indahnya keharibaan beliau sahibi syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan, kepangkuan beliau para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, wa khususan khasah hadrati sultanil awliya wa fi hadha zaman radhiyallahu an. Kami makmum petugas terdahulu, hadirin hadirat yang kami hormati, ketika beliau Sang Wali Agung
Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an ditanya tentang permohonan apa yang paling baik dipanjatkan oleh seorang hamba Allah. Beliau radhiyallahu an kemudian menjawab, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ketahuilah wahai saudaraku penanya, paling baiknya permohonan, permintaan yang hamba panjatkan kepada Allah adalah permohonan sesuatu yang Allah memang minta untuk sang hamba mengerjakannya. Itulah permohonan yang paling baik. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Permohonan yang Allah minta untuk sang hamba melakukannya. Kemudian apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah minta kepada hamba-hamba untuk dilaksanakan? Dalam surah Al-Zariyat, dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kemudian dipertegas lagi dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tiada bangsa jin dan manusia diperintah oleh Allah kecuali semata-mata menghamba, mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisi, dengan semurni-murninya. Menghamba kepada Allah inilah yang diperintah agar hamba melaksanakan. Dan tujuan diciptakannya bangsa jin dan manusia semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika ditanya tentang permohonan apa yang paling baik dipanjatkan oleh seorang hamba kepada sang Rabb Allah, yakni permohonan agar hamba mampu dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya melakukan penghambaan yang sejati-jatinya, mukhlisina, semurni-murninya kepada Allah dalam setiap waktunya, siang dan malam. Oleh karenanya, semua hamba-hamba Allah yang sudah sampai pada tingkat maqamul irfan, pada tingkat ma'rifat yang sempurna, tiada yang beliau radhiyallahu anhu munajatkan kepada Allah, tiada minta sesuatu kecuali as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyam bi huquqir rububiyyah. Matlabul arifin, yang dimohon, yang dipanjatkan dalam setiap doa, bahkan tangisan para ahli makrifat kepada Allah, tiada lain agar Allah menganugerahkan kepada beliau radhiyallahu an as-sidqu fil ubudiyyah, kemantapan, kejujuran, keikhlasan dalam menghambakan sebaik-baiknya kepada sang Al-Khaliq Allah dan mampu melaksanakan hak-hak rububiyahnya Allah. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, menghamba kepada Allah yang semurni-murninya dalam setiap saat, siang dan malam, bahkan dalam tarikan nafas dan kedipan mata, semuanya digunakan untuk semata-mata menghamba kepada Allah. Karena inilah inti dan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan ketika malaikat, salah satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, malaikat mengaturkan amal sang hamba kepada Allah, dihaturkan amal itu kepada Al-Khaliq Allah, yang dalam pandangan malaikat bahwa amal sang hamba telah memenuhi kriteria agar diterima amal ini. Tapi ketika sampai ke hariban Allah, amal itu ditolak oleh Allah, yang Allah berfirman, wahai malaikatku, amal yang kau setor dari sang hamba ini tidak untuk diriku. Ketika sang hamba melaksanakan amal ini yang hamba mengatakan dan menyangka bahwa perbuatan itu dinilai ibadah, dalam pekerjaannya, dalam hatinya ada ujub, dalam hatinya ada riya,
dalam hatinya ada sum'ah, dalam hatinya ada hasad, dalam hatinya banyak hijab, yang semua ini menjadikan semua amalnya tidak sampai kepadaku. Bahkan yang paling mengerikan dalam amal hambaku itu, dalam amalnya ada perbuatan yang menyekutukan aku dengan nafsunya, dengan selainku, asyirku. Amal itu dalam riwayat Mu'adz ibnu Jabal ditolak oleh Allah. Menghamba kepada Allah secara teoretik gampang, memang secara verbalistik diucapkan, tetapi pada tingkatan aplikatif untuk sampai kepada apa yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, mukhlisina, secara murni, secara ikhlas, hingga inilah syarat diterimanya amal ibadah indallah. Itu ternyata begitu sulitnya, hingga para ahli-ahli hakikat, para ahli-ahli pejalan yang sampai pada maqamul irfan, pada tingkat ma'rifat, hingga mendahulukan ada aqabah-aqabah, tanjakan-tanjakan yang begitu terjal yang harus dilalui oleh seorang as-salik, sang hamba. Karena begitu sulitnya, bahkan dikatakan untuk mengetahui penyakit-penyakit yang ada di hati, begitu sulitnya hingga diumpamakan bagaikan an-namla as-sauda fil lailatul zulma al-hadul aswadi, bagaikan semut hitam di atas batu hitam di gelap gulitanya malam. Karena sulitnya mengetahui hal ini, karena ini begitu esensial, karena kalau tidak diperhatikan dengan betul, sang hamba menyangka amalnya diterima oleh Allah, ternyata itu ditolak. Karena ternyata di hatinya banyak sekali penyakit-penyakit hati. Maka dibutuhkan seorang mursyid, seorang gaib, mursyid yang kamil mukammil, yang iman beliau sempurna, dan juga diberi izin dari Allah untuk mentakmilkan murid-muridnya, mentakmilkan orang lain. Mursyid kamil mukammil yang beliau mampu melakukan irsyadul qalbi, tidak hanya pandai secara ilmiah kognitif teoretik, tidak hanya mampu melakukan transfer pengetahuan, tidak hanya mampu melakukan ta'limul ilmi seperti yang banyak kita temukan dalam sekolah-sekolah formal, tapi seorang mursyid kamil mukammil mutlak mampu melakukan irsyadul qalbi, bimbingan, arahan-arahan yang sifatnya qalbiyah kepada para murid-muridnya. Dan di akhir zaman ini, para hadirin hadirat rahimakumullah, semua ulama-ulama tasawuf ittafaqu, sepakat semuanya, ya'dimul murabbuna fi akhir zaman. Di kitab-kitab mu'tabar yang dibaca, di kitab-kitab yang dibaca di pesantren-pesantren salaf ataupun khalaf, banyak dawuh-dawuh yang menerangkan, di antaranya ya'dimul murabbuna fi akhir zaman. Begitu sulitnya, bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang mursyid yang kamil mukammil yang mampu melakukan irsyadul qalbi di akhir zaman ini. Maka karena jarangnya, tidak adanya, bahkan bisa dikatakan ya'dim tidak ada, kal kibritil ahmar, keberadaannya sama seperti al kibritul ahmar yang ada hanya pada pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka semua ulama-ulama ittafaqu, satu-satunya jalan untuk melakukan tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, untuk membuang kotoran hijab-hijab yang ada di hati yang menjadi penghalang diterimanya amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Semua ulama ittafaqu hanya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati ini harus dibersihkan, hati ini harus dijernihkan, hati ini harus dibuang segala penyakit-penyakit hati. Dan sekali lagi, semua ulama ittafaq, satu-satunya jalan yakni dengan membaca salawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain, Asy-Syaikh An-Nabhani radhiyallahu an mendawuhkan, wa bil jumlah
فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى الله من غير شيخ لأن الشيخ والسدد فيها هو صاحبها لأنها تعرض عليه ويصلي الله على المصلي بخلاف غيرها من الأذكار فلا بد فيها من الشيخ العارف وإلا ولا ينتفع بها ودخله الشيطان. Yang artinya Asy-Syaikh An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain Bisalati ala Sayyidil Kaunain mendawuhkan secara global membaca salawat kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan, mengusulkan pembaca salawat itu usul ke hadrah qudsiyahnya Allah min ghairi syaikhin, tanpa adanya kewajiban harus adanya mursyid kamil mukammil. Lianna syaikh was-sanad fiha, karena yang menjadi sanad dan asy-syaikh al-mursyid dalam bacaan salawat itu langsung yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannaha tu'radu alaihi wa yusallillahu alal musalli, karena setiap salawat yang dibaca oleh sang hamba langsung dihaturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallillahu alal musalli, spontan Allah menjawab salawat. Satu salawat seperti diriwayatkan dalam hadis rawahu at-Tabrani an Anas ibn Malik, man shalla alayya salatan marrah salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang baca salawat kepadaku satu kali Allah membalas 10 kali. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ah, barang siapa yang baca salawat 10 kali Allah membalas 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah kataballahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumil qiyamati ma'asy syuhada. Dan barang siapa yang baca salawat kepadaku, dawuhnya Rasulullah, dalam sehari 100 kali Allah membalas, orang itu dicatat di antara dua mata yang membaca salawat itu tulisan bara'ah minan nifaq, selamat, bebas orang itu dari sifat-sifat munafik. Ini yang pertama. Kenapa yang disebutkan sifat munafik? Kan dalam Al-Quran Allah menegaskan yang paling terbawah, hamba-hamba Allah yang durhaka yang disiksa dalam neraka jahanamnya Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang-orang munafik yang paling bawah disiksa dalam neraka jahanamnya Allah. Barang siapa yang baca salawat 100 kali tertulis di antara dua mata bara'ah minan nifaq, selamat orang itu dari sifat munafik. Yang kedua bara'ah minan nar, selamat dari siksa nerakanya Allah. Yang ketiga wa askanahu yaumil qiyamati ma'asy syuhada, dan digolongkan, ditempatkan, dikumpulkan orang itu bersama kaum syuhada fi yaumil qiyamah. Rawahul Bazzar, yang terusan hadis ini, man shalla alayya fil yaumi alfa marratin, barang siapa yang baca salawat kepadaku dalam sehari 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, orang itu tidak akan dicabut rohnya, tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum orang itu mendapat kehormatan yang agung dari Allah, diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, betapa banyak fadilah barakah salawat. Dan yang paling inti dalam konteks perjalanan seorang hamba untuk mencapai merealisasikan penghambaan secara mukhlisina kepada Allah, seperti termaktub dalam surah Al-Zariyat dan surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi, yakni dengan membaca salawat mampu menghantarkan pembacanya soan, audiensi, usul ke hadrah al-aliyah, al-hadrah al-qudsiyah Allah subhanahu wa ta'ala, langsung yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairiha min al-adhkar, berbeda dengan lain zikir selain salawat. Fala budda fiha min asy-syaikh al-arif, zikir selain salawat mutlak wajib adanya asy-syaikh al-arif, seorang guru yang makrifat, imannya kamil
dan mampu mentakmilkan orang lain. Wa illa, dan jika tidak adanya Syekh Al-Arif dalam zikir ini, bahkan dalam tilawatul Quran, kalau tilawatul Quran dibaca dalam konteks ibadah, pahalanya luar biasa, seperti difirmankan dan disabdakan oleh Rasulullah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Tetapi ketika digunakan sebagai sebuah metode suluk, mutlak tetap harus adanya Asy-Syaikh Al-Arif. Kalau tidak ada Syekhul Al-Arif dalam perjalanan zikir ini, dawuhnya Asy-Syaikh An-Nabhani, dakhalahu syaitan wa la yantafi'u biha sahibuha, masuklah syaitan dan menggelincirkan perjalanan suluknya, tidak akan sampai makrifat kepada Allah, wala yantafi'u biha sahibuha, dan tidak akan mendapatkan apa-apa dalam tujuan untuk usul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karenanya seperti dikatakan tadi oleh wakil Perjuangan Wahidiyah Provinsi Jambi, Perjuangan Wahidiyah yang merupakan upaya zahiriyah batiniyah yang memperjuangkan diri kita pribadi terutama, kemudian keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, kemudian memperjuangkan tetangga, masyarakat, jami'al alamin, umat keseluruhan, untuk sadar kepada Allah yang terlebih dahulu mutlak mengacu kepada hadis-hadis dan firman-firman Allah Al-Quran Al-Karim. Yang pertama mutlak dilakukan harus penjernihan hati, dibersihkan hati dari kotoran, dari hijab yang menghalangi perjalanan hamba untuk usul dan menghalangi diterimanya amal-amal karena syirik, karena ujub, karena riya, karena takabur, karena hasad dan penyakit-penyakit lainnya. Perjuangan Wahidiyah sebagai sebuah amalan yang memperjuangkan diri pribadi, keluarga dan masyarakat jami'al alamin untuk sadar kepada Allah, mampu melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sebagai hamba kepada Allah, dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai ilahiyah dan akhlak-akhlak nabawiyah pada konteks aplikatif secara bermasyarakat dengan menggunakan sholawat wahidiyah yang Bapak Ibu kalau sudah menerima lembaran yang kami berikan, di sana termaktub faedah utama mengamalkan sholawat wahidiyah, menjernihkan hati untuk ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, besar fadl Allah yang diberikan kepada sholawat wahidiyah. Tahadduts bin nikmah, orang-orang yang awalnya tidak kenal Allah, yang awalnya sulit sekali untuk iqamatus salat, bahkan yang menenggelamkan dirinya secara sengaja atau terpengaruh karena pergaulan, terjebak dalam narkoba dan pergaulan rusak, alhamdulillah dengan mengamalkan sholawat wahidiyah, dengan izin Allah, dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nadrah barakat tarbiyah beliau sultanul awliya wa fi hadzal zaman radhiyallahu an, diberi insaf dan diberi kemudian mampu untuk kembali kepada jati diri sebagai seorang yang dilahirkan secara fitrah, mampu mengejawantahkan sebagai Abdullah yang mampu melaksanakan liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah perjuangan Wahidiyah yang kita perjuangkan dengan menggunakan metode mujahadah, memohon hidayah kepada Allah. Karena baik atau rusaknya seseorang itu sekali lagi seperti disabdakan oleh Rasulullah tergantung kepada hatinya. Inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Maka hati terlebih dahulu harus dijernihkan, dan tadi telah dikatakan satu-satunya jalan di akhir zaman untuk menjernihkan hati, membersihkan hati dari segenap kotoran hijab-hijab, tiada lain, semua ulama ittifaq, yakni dengan membaca salawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati,
Mari sejenak. Tadi beliau, bapak-bapak pejabat telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pengajian Mujahidin Fisana yang kita laksanakan pada malam yang mubarak kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, disadari atau tidak, beberapa minggu sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan, bahkan pada hari H malam ini, tidak hanya kita bangsa manusia yang duduk bersila dengan khidmat mengikuti acara pengajian ini, Bapak Ibu sekalian. Karena disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika hamba-hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sebuah majlis untuk mengaji bagaimana dirinya taqarrub kepada Allah, menjadi hamba yang sejati, mampu melaksanakan ibadah secara mukhlisina kepada Allah. Turun malaikat-malaikat Allah, yang turun malaikat-malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk juga berkumpul di majlis seperti yang kita tempati ini, Bapak Ibu sekalian. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah gembira karena di tempat ini menderu bagai sebuah deruan yang sangat dahsyat, menggetarkan arasnya Allah dengan menyebut salawat dan manggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Ibnu Mubarak pernah ditanya, kenapa surga itu lebih luas dan lebih luas dengan penyebutan dan panggilan-panggilan Rasulullah? Beliau menjawab, li'annal jannata aslaha min nuri nabiyina Muhammad. Karena surga dicipta dari darah Muhammad. Wa tahinnu haninal waladil walid, dan surga rindu kepada orang yang membaca salawat sama seperti rindunya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, panjenengan semua dapat kemuliaan dari Allah. Surga merindu panjenengan, Bapak Ibu. Mari sejenak kita tundukkan kepala semua, kita introspeksi, kita muhasabah. Siapa diri kita yang saat ini sedang duduk di atas buminya Allah? Bumi ini, Bapak Ibu, setiap waktu itu berteriak-teriak, ayuhan nas tathakuna ala dhahri wa tabkuna fi batni. Saat ini engkau bersenda gurau, bersenang-senang di atas punggungku. Pasti ingatlah suatu saat engkau diletakkan di kubur di perutku, kata bumi, engkau akan menyesal sedemikian rupa, engkau akan menangis sejadi-jadinya dalam perutku, kata bumi. Mari Bapak Ibu, alam ini, pepohonan ini bertasbih saat ini kepada Allah, menyauti deruan panggilan talbiyah nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Pohon-pohon langit, bumi semua, angin-angin semua menjawab sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, menyambut semua rindu kepada pembaca salawat. Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita, siapa diri kita ini, Bapak Ibu. Kita yang setiap hari, setiap waktu hanya melakukan dosa, kaki yang merupakan amanah Allah yang nanti akan ditanya di hadapan Allah di mahsyar, untuk apa kaki berjalan? Ternyata kaki kita banyak digunakan oleh kita melangkah untuk mengundang murka Allah, durhaka, maksiat, dosa. Mata kita, telinga kita, lisan kita, ucapan kita, semua badan amanah Allah ini kita salah fungsikan, Bapak Ibu. Kita tidak gunakan untuk menghamba kepada Allah, tapi kita durhaka, kita maksiat, kita menjadikan Rasulullah setiap waktu menangis melihat perbuatan kita, Bapak Ibu. Mari semua teteskan air mata kita, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang main-main, tidak ada satupun yang tidak menangis karena khasyah kepada Allah. Apalagi saat ini sang beliau Priyantun Agung, guru rohani kita, Sultanul Aulia, hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Kemarin dalam perjalanan dari Medan untuk menuju ke Jambi ini,
seorang pengamal namanya Fakhruddin. Beliau TNI aktif dari Oki, menelpon salah satu personil. Beliau Bapak Fakhruddin dari Oki ini saat ini sedang melakukan umroh, sedang berada di Madinah. Beliau yang sedang menelpon kemarin kepada salah satu personil saat itu sedang berada di Masjid Nabawi. Ketika berjalan, beliau Bapak Fakhruddin ini sambil membaca tasyafu'an, ya Syafi'al. Kemudian ketika sampai di sebelah baratnya maqam Rasulullah, yang biasa para hujjaj, para orang-orang yang umrah melihat kepada maqamnya Rasulullah, Bapak Fakhruddin dengan izin Allah melihat dalam maqam Rasulullah. Di dalamnya beliau sedang bersila Hadratul Mukarram Kanjeng radhiyallahu anhu. Bapak Fakhruddin menangis sejadi-jadinya. Kanjeng Romo, Kanjeng Romo. Beliau menjawab, iya aku Kanjeng Romo. Mari Bapak Ibu sekalian, lihat diri kita. Beliau Sultanul Aulia, merupakan naibu Rasulullah yang memikirkan umat Bapak Ibu. Hingga disebutkan dalam kitab hatta yakada yatasadda, beliau Sultanul Aulia banyak merasakan pusing dan pening yang sangat karena yang ditampakkan oleh Allah perilaku umat yang banyak menyimpang dari syariat-syariat Allah, banyak yang melakukan dosa, banyak yang melanggar, banyak melakukan maksiat, hingga beliau menangis kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Beliau Hadratul Mukarram menangis kepada Allah, mendoakan kita Bapak Ibu. Kalau beliau mendoakan kita, kalau para malaikat yang berkumpul di tempat ini hingga anas sama mendoakan agar Allah memberikan maghfirah kepada kita, betapa kejamnya kita, betapa zalimnya kita yang banyak dosa ini saat ini yang didoakan oleh Sultanul Aulia, yang didoakan oleh para aulianya Allah, yang didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kita sendiri yang banyak dosa tidak mau menangisi akan dosa kita, Bapak. Mari kita bersama-sama panggil Rasulullah. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal sholawat wahidiyah, bacalah dengan kami, ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah saat ini rawuh Bapak Ibu. Rasulullah rawuh Bapak Ibu. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan lana wa aslahu ruhahu adrikni faqalam dibada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Mari panggil Rasulullah, menjeritlah Bapak Ibu, menangislah. Menangis ini sunnah Rasulullah yang di akhir zaman sulit, dan kita temukan orang-orang yang menangis kepada Allah. Allah berfirman, "Falyadhaku qalila wa liyabku katsira." Jangan banyak tertawa di dunia, tapi banyak-banyaklah menangis. Mari menangisi dosa kita Bapak Ibu. Panggil Rasulullah, mari kita gandoli jubah Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Jangan merasa malu untuk menangis saat ini Bapak Ibu. Jangan sampai panjenengan menyesal nanti baru mau menangis saat panjenengan sudah dibungkus kain kafan putih. Panjenengan baru mau menangis saat panjenengan sudah diturunkan ke liang lahat, saat panjenengan sudah ditutupi dengan tanah dan batu, saat panjenengan sudah didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Mari Bapak Ibu, menangislah karena khusyuk kepada Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi. Beliau teruslah Bapak Ibu, terus panggil Rasulullah. Beliau Hadratul Mukarram di Mujahadah Kubra kemarin, menghadaplah kepada Allah, tanggalkan semua yang ada di kita, jabatan, kekayaan, label dan kapasitas apapun tanggalkan. Kita menghadap kepada Allah, dawuh beliau, telanjang bulat Bapak Ibu, akui dosa kita, nerakanya Allah Bapak Ibu. Bagi siapapun yang
masih keras hatinya, tidak mau menangis saat ini kepada Allah, yang tidak mau menangis taubat-taubatan nasuha kepada Allah, dia akan menjadi kayu bakar neraka Jahannam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Ayuhallah, alaika وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة الله. يا سيدي يا أيها، يا سيدي يا أيها، يا سيدي. Bapak Ibu, menjerit memanggil-manggil sang guru rohani bukan hanya ada di Wahidiyah. Semua tarekat Qadiriyah ketika zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ada kesulitan, beliau, para murid-muridnya memanggil, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di Tijaniyah, ya Syekh Tijani. Di Naqsyabandiyah, ya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Karena ada dawu, man tahayyara fi amrin wa tawassala ila al-ghawth yubaddilullahu asrahu bil yusri wa yanaluhu farahun wa sururun. Barang siapa yang dalam kesulitan, terutama kesulitan dalam hal sowan kepada Allah dan tawassul memanggil-manggil al-ghawth, baddalallahu asrahu bil yusri, Allah akan mengganti kesedihan itu dengan kemudahan-kemudahan, dan akan didapatkan orang yang memanggil tawassul kepada al-ghawth itu kesempurnaan, kegembiraan. Beliaulah yang difadal Allah saat ini, di zaman ini, sebagai al-ghawth fi hadzal zaman radhiyallahu an. Untuk memahami al-ghawth tidak mampu pendekatannya dengan pendekatan logika dan ilmu pengetahuan, tapi memahami beliau al-ghawth hanya bisa didekati dan dipahami dengan mahabbah, cinta, ketaatan dan ketasliman yang kafah, yang utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawfi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadhra wal baraka wal karama. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.